soundtrack film itu adalah Joshua Bell. Nah, dengan reputasinya dia yang sedemikian bagus, orang sedemikian mengenal dia, maka setiap kali konser, Joshua Bell dibayar tidak kurang dari $1.000 per menit. $1.000 itu berapa kira-kira? 10.000? 10 juta per menit. Dengan dia punya reputasi seperti itu. Nah, suatu saat surat kabar Washington Post, dia kepingin mengadakan sebuah konser rahasia. Dipanggillah Joshua Bell ini. Oke, kita adakan konser rahasia. Saya minta Anda berpentas di tempat yang kita tunjukkan. Setuju Joshua? Setuju. Akhirnya dipilih tempatnya adalah di trotoar tersibuk di Washington. Trotoar ini dilalui setiap jamnya tidak kurang dari 1.000 orang yang mondar-mandir di trotoar itu. Joshua Bell dipasang di sana dan dia mulai mainkan dia punya biola. Pihak penggagas acara Washington ini ingin tahu berapa banyak sih orang yang akan berhenti terus dengerin dia main seperti pada waktu dia konser. Menurut Anda berapa teman-teman? Ratusan? Puluhan? Hanya 7 ternyata. Dalam 1 jam itu hanya ada 7 orang yang ngeliatin dia main viola, dan pendapatannya dia selama 1 jam itu hanya $35. Itu pun dia dapat dari seorang nenek yang memang mengenali kalau itu adalah Joshua Bell. Nah, teman-teman, menurut teman-teman salahnya di mana? Apakah permainannya dia jelek? Joshua Bell? Tidak, karena terbukti dia meraih Grammy Award. Salahnya adalah karena kemasannya. Ketika Joshua Bell yang pada waktu maha konser dia bisa menghasilkan penonton yang ribuan, bisa menghasilkan $1.000 per menitnya, dia dipasang di tepi jalan, dikasih kemasan yang jelek, seperti ibaratnya pengamen jalanan, maka skill dan bakatnya dia tidak akan dihargai. Masalahnya adalah di sana, teman-teman. Apa hubungannya sama kita? Buat kita yang ada di dunia marketing, di dunia yang suka berhubungan sama orang luar, betul ya, setiap hari ketemu dengan orang, itulah bidang kita. Maka skill dan bakat tidak cukup untuk menunjukkan kesuksesan Anda. Untuk meraih kesuksesan, skill dan bakat tidak cukup. Kemasannya Anda mesti bagus. Baru Anda bisa dihargai seperti Joshua Bell, $1.000 per menit dan bukan $35 per jam. Sayang sekali kalau Anda punya skill, Anda punya bakat, itu akhirnya hanya dihargai mungkin berapa API kalau di kita mungkin seperti itu ya. Mungkin dengan skill dan bakat Anda harusnya Anda bisa dapat PCC 1 miliar per tahun. Tapi karena kemasannya kurang bagus, Anda hanya dapat 150 juta API. Sayang banget teman-teman kalau seperti itu. Nah, bicara mengenai kemasan, apa sih kemasannya? Yang pertama tadi saya sudah singgung adalah penampilan. Kita mau nggak mau harus bicara mengenai penampilan, karena itu adalah yang terpenting. Yang kedua teman-teman, kalau bicara mengenai kemasan, salah satunya adalah pada waktu Anda bikin janji sama teman, jangan sampai terlambat. Datanglah sebelum waktunya. Saya pernah 2016 itu saya pernah bikin nasabah saya terkesan. Kenapa? Karena seperti ini. Ini saya buka, nggak apa-apa ya nama perusahaannya ya, atau saya sembunyiin biar penasaran. Depannya S ya perusahaannya, ya kan? Belakangnya N, tengahnya U, ya. Tahu ya? Sun Life. Tebakan Anda betul ya? Jadi saya punya nasabah, suatu saat dia telepon saya. Jadi sebetulnya yang jadi nasabah adalah anaknya dia, dan kita secara nggak sengaja kita berdua kenalan. Itu tahun 2012 sudah ngambil sama kita. Papa mamanya belum mau, termasuk orang yang punya kedudukan di Surabaya di salah satu PT yang paling besar lah di pakan ternak ya. Dia telepon saya, Her, kamu ada waktu, dia usianya 60 lebih ya. Kamu ada waktu untuk datang ngobrol sama saya? Ada. Jam sekian ya, jam 7, oke. Dia janji jam 7, saya datang di kafenya dia setengah 7. Maka pada waktu dia masuk, lu sudah datang duluan gitu kan. Oh iya, gak apa-apa, sudah lama kan ya, saya seperti itu ya. Enggak, baru aja kok. Nah, singkat kata, Sun Life dikasihnya bagus sekali, 500 juta UP jiwa, dan kelas kamar yang bisa mengcover sampai 4 miliar setahun. Bagus gak teman-teman? Bagus, saya lihat. Seperti ini saya dikasihnya, saya ditawarin seperti ini. Menurutmu gimana? Gimana teman-teman menurutnya? Jelek pak, gitu? Nah, saya bilang, bagus. Cover rumah sakitnya juga sampai 4 miliar per tahun. Kalau meninggal dikasih santunan 500 juta. Tapi kan kita juga mesti pikir, betul ya? Anda kan juga kepingin close di Anda.
Jujur, kita nggak boleh munafik. Kepinginnya adalah ngambil di Anda, betul. Tapi lakukan dengan cara yang benar. Saya bilang seperti itu. Saya bilang seperti ini. Saya juga satu pertanyaan. Belajarlah untuk pintar bertanya. Kok kalau misalkan 500 juta sebulan, kenapa kok ngambilnya 500 juta sebulan dikasihnya? Saya balikin pertanyaan ke dia. Dia bilang, nggak tahu. Kata dia seperti itu. Ya dibikinnya seperti ini. Kalau rumah sakitnya menurutmu gimana ya? Bagus 4 miliar setahun. Tapi kembali lagi saya tanya, kira-kira 4 miliar setahun ini habis nggak? Dia bilang, ya enggak sih sebetulnya. Ya sih betul, saya setuju kalau biasanya orang kalau sudah habis sekitar 2 miliar ke atas, itu orangnya sudah berangkat. Saya bilang seperti itu. Waktu itu kita belum keluar namanya PPH, teman-teman. Ya kan? Oke, solusimu gimana? Oke, boleh. Saya bikinkan solusi langsung pakai laptop kecil itu, bikinkan di dia UP jiwa 20 juta. PHS kelas kamar H. Secara kasat mata kalah nggak? Jauh, teman-teman. 500 juta dengan 20 juta, betul? PHS kelas H itu hanya 1 miliar sekian kalau dulu ya per tahunnya. Situ kasih 4 miliar. Situ on bill loh. Di kita on bill bila masuk kelas kamar yang sesuai 90%. Betul ya? Biasa kita suka bilang seperti itu ya. Nah, akhirnya saya bikinkan seperti itu dan saya kasih reasonnya. Kenapa kok saya bikin cuma 20 juta? Saya bilang, kalau misalkan saya bikin polis, saya tidak akan main polis yang gaduh-gaduh. Jadi saya akan sesuai dengan tujuan. Nah, engkau butuhnya untuk apa? Untuk kesehatan. Oke, berarti saya kasih UP jiwa yang paling kecil. Kalau bisa ini saya hilangkan, tapi kan tidak bisa. Jadi saya kasih paling kecil 20 juta dan kelas kamar rumah sakit saya kasih yang paling tinggi di Prudential, kelas kamar 2,5 juta per hari. Dengan limit tahunan sebesar 1 miliar per tahun dan itu akan direfill setiap tahun. Menurut engkau cukup nggak? Cukup sih, ya kayak gini yang saya mau. Akhirnya closing teman-teman 2 case 5 juta 5 juta nggak berapa ya? 5 dengan 4 ya nggak salah ya. Ambil 100 juta ya, 2 case untuk suami istrinya. Pertama istrinya nggak mau bikin. Jadi kalau Anda jadi agent ya, udah closing satu ini gede, kebanyakan kita yang cepat-cepat pulang gitu ya. Keburu nanti dianya berubah pikiran. Kalau sebelahnya bawa istrinya, towel istrinya, bukan pakai tangan loh ya, pakai ucapan, betul ya. Cik, sekalian aja bikin. Saya nanti aja deh. Nah, bilang gitu biasa istrinya ya. Saya bilang, coba aja saya bantu hitungkan apa-apa, kembali lagi saya bantu kasih gambar. Tanggal lahirnya sih, oke, masukin semua. Singkat kata, 2 premi ini, saya ingat masih kok, 150 juta di Sun Life hanya untuk suaminya aja, oke? 120 juta di saya bisa berdua. Ya, per tahun ya, API ya. Akhirnya dia ambilnya langsung. Oke deh kalau gitu lumayan ya. Di situ 150 cuma satu, suaminya bilang, "Kamu di sini 120 juta, kita bayarnya lebih rendah tapi kamu juga ikut dilindungin sama." Nah, saya gunakan kata-kata persamaan. Nah, kita lindungin Cici sama seperti kuku punya perlindungan. Kan sama-sama kelas H berarti ya. Jadi jangan satunya direndahin ya kan. Sama-sama karena seorang suami terhadap istrinya pasti dia ingin melindungi juga dengan maksimal. Jadi singkat kata closing 2 case seperti itu. Padahal kalau saya pulang ngobrol kan ya kita gila juga ya. Kita barusan kalau dipikir secara logika itu nggak masuk gitu. 500 juta dan 4M kalah oleh 20 juta dan PHS kelas H. Seperti itu teman-teman. Tapi itulah Anda kalau saya harus posisikan diri. Seperti tadi istri saya bilang di temen, kasih dulu yang namanya edukasi. Kalau memang sana bagus, bilanglah bagus memang. Betul ya? Tapi selalu ada celah kan di situ kan? Kan nggak mungkin perusahaan asuransi itu mau kasih, ya contoh deh S-Life deh. Ini nggak apa-apa ya ngomong, nggak apa-apa kan ya? Nanti kalau direkam diedit aja ya, ditit gitu ya. Contoh S-Life nih, dengan berlimpah seperti itu, perusahaannya rugi nggak? Oke. Buktinya sekarang ganti namanya? Ganti. Seringkali kita sekarang disindir nih PPH nih. Nah, Prudential ini ya, keluarnya paling terakhir kalau yang lain sudah keluar baru dia keluarin. Siapa yang pernah digituin? Prospek PPH? Belum? Nah, saya kasih tahu dulu, nanti ada digituin. Yang lain tuh pada sudah keluar, semua sudah on bill. Kamu keluar Prudential baru sekarang, ya kan? Telat keluarnya. Reasonnya, saya bilang seperti ini teman-teman. Pak, kalau misalkan perusahaan on bill, beban yang ditanggung oleh perusahaan itu sangat amat besar. Kalau perusahaannya nggak kuat-kuat amat, maka perusahaan itu bisa jatuh. Bisa jadi dia kolaps. Dan pada waktu kolaps ataupun ganti nama, sebetulnya yang dirugikan adalah nasabah. Kenapa Prudential keluarin lama? Karena kita hitung dulu Pak, kekuatan perusahaan.
Dan percayalah bahwa Prudential, Bapak lihat dari data, sampai hari ini masih menjadi nomor 1. Jadi kalau kita keluarkan yang namanya S-Charts, jadi saya nggak mau pakai kata on-bill ya, nanti jadi terasosiasi sama yang lain. Kita keluarkan S-Charts sesuai tagihan, maka perusahaan sudah hitung dengan betul, dan dia tidak akan rugi. Sehingga nasabah haknya akan terjamin. Bukankah Bapak ikut asuransi itu jangka panjang, puluhan tahun, bahkan sampai usia 85. Nah, jadi kasih alasan yang logis, tapi jangan jelekin perusahaannya orang lain ya. Nah, oh yang itu jelek ya kan. Kemarin juga, pokoknya inilah mau bangkrut, jangan ya. Yang diisukan bangkrut itu kita. Siapa yang pernah dengar Prudential diisukan bangkrut? Belum ya? Nah, kalau sering di lapangan yang diisukan bangkrut itu kita. Oleh perusahaan peringkat nomor 1 diisukan bangkrut oleh perusahaan peringkat nomor 6 atau nomor 7 kalau saya tidak salah. Nah, sempat juga dapat pertanyaan seperti itu. Kasih aja datanya ya kan. Nah, coba deh dilihat datanya ya, kalau data kan nggak bisa berbohong, kalau orang kan bisa berbohong. Udah kasih aja datanya ya kan, ada aset dan sebagainya. Itu yang saya lakukan. Oke. Yang pertama kemasan ini tadi ya. Nah ini orangnya nanti dicari di Google. Orangnya ini cukup ganteng ya. Nah ini ya, Washington Post yang meminta Joshua ya, 7 orang. Nah ini orangnya masih hidup, masih muda juga. Nah, Anda boleh googling, cari dia punya sejarah hidupnya. Oke? Next ya. Nah, bukan karena permainannya yang kurang bagus, tetapi karena kemasannya aja. Maka Anda di sini mesti mengemas diri dengan bagus. Nextnya adalah, nah ini dia skill mendengarkan orang. Ini skill yang paling penting, yang nggak banyak orang tahu bahwa seorang agen asuransi harusnya banyak mendengarkan daripada banyak berbicara. Tetapi harus bisa bicara. Ya kalau maaf kalau misalkan ada kekurangan. Dia tidak bisa ngomong, dia tidak bisa jadi agent ya. Susah karena kan harus pakai bahasa isyarat, betul ya. ABC kan susah kalau Anda begini, betul? Itu akan jadi halangan. Tapi selagi Anda bisa bicara dan Anda pintar mendengarkan, Anda pasti sukses ya di asuransi. Skill ini susah sebetulnya. Karena kenapa? Banyak dari kita pada waktu diajak ngobrol, ibu ini ngobrol sama saya. Dia cerita misalkan pengalamannya dia berhasil di suatu perusahaan. Secara naluri manusia, saya mendengarkan dia dengan maksud untuk memberikan jawaban sama dia. Teman-teman ngerti nggak? Iya. Ya? Pada waktu dia ngobrol dengan saya dan dia ceritakan mengenai keberhasilannya, contohnya aja, saya mendengarkan dengan maksud, oh tapi dia sudah mikir, saya mau kasih jawaban apa ke dia. Jadi sebetulnya itu Anda tidak listening, Anda cuma hearing, Anda cuma mendengar aja. Anda bermaksud untuk mengcounter dia. Jadi akhirnya banyak enggak? Pada waktu ngobrol akhirnya hebat-hebatan. Sering nggak seperti itu? Ih, saya kemarin pergi ke mana misalkan Paris ya kan. Wah, saya pergi ke Paris, habis itu langsung makan siangnya di Belanda, makan sorenya. Nah, ya nggak mau kalah. Naluri orang adalah seperti itu. Tetapi di sini kita belajar dengarkan, tapi dengan penuh minat, betul ya. Dengarkan itu nanti kalau yang diajarin di sekolah, kita semua pernah sekolah makan bangku sekolah ya, walaupun keras ya. Kita kalau dulu sekolah diajarin bahwa organ untuk mendengarkan adalah telinga. Lupakan, itu masa lalu ya. Ciptaan yang baru sudah datang. Anda sebagai seorang agen asuransi, Anda mendengarkan dengan apa teman-teman? Dengan apa kira-kira? Ibu? Mendengarkan apa? Kalau kita sebagai agen asuransi, Anda mendengarkan dengan organ apa? Telinga tetap ya? Nah iya pasti, ya dong, pasti dong. Ini pertanyaan menjebak nih kayaknya ya. Nah, teman-teman Anda dengarkan dengan telinga, Anda dengarkan dengan mata, Anda dengarkan dengan tangan, Anda dengarkan dengan kaki, dan Anda dengarkan dengan hati. Itu adalah ilmu untuk mendengar. Kok bisa sih Pak? Benar nggak tangan ini bisa mendengarkan, kaki ini bisa mendengarkan, hati ini bisa mendengarkan? Bisa teman-teman. Anda pada waktu ngobrol dengan orang, pernah nggak ya prospek orangnya diajak ngobrol nih, saya tatap matanya ya kan, dengan penuh rasa kasih gitu ya, ingin menyelamatkan dia gitu ya, tapi dia matanya kemana-mana. Pernah nggak seperti itu? Yeah. Enak nggak kira-kira diajak ngobrol? Nah enak tuh teman-teman ya, pada waktu kita kontak mata dan dia ngobrol sambil dia gini-gini, itu orang sudah merasa nggak nyaman. Kalau orang itu merasa nggak nyaman, Anda posisikan diri Anda di dia, jangan melakukan hal yang sama. Pada waktu ada prospek, tatap matanya, betul ya, jangan diplototin tapi ya. Saya kasih tips sederhana ya, kalau misalkan Anda termasuk, Pak, saya termasuk orang yang tidak tahan jika bertatapan mata. Ada nggak yang seperti itu? Ya. Ada yang sungkan, rasanya kalau mata itu terus, betul ya? Nah, Anda tetap di sini, di jidatnya. Ya, tidak akan mata Anda terus jadi juling gitu, nggak. Tetap kelihatannya seakan-akan Anda menatap
matanya, padahal yang Anda totop adalah dahinya, jidatnya. Pusatkan di dahinya. Anda itu mata Anda ikut mendengarkan. Terus jangan sambil pandangan nanar ya. Kosong. Nanti kalau udah nyambung ya kan. Nah, Anda dengarkan dengan mata, Anda dengarkan dengan tangan. Siapa yang tangannya di sini nggak bisa diem? Ya kan kalau dengerin orang itu entah apa aja dipegang, betul ya? Yang paling parah tuh yang suka cetet-cetet gunting pukul tuh ya, ada kan yang seperti itu? Atau yang suka gini-gini, ya kan? Atau yang suka gini-gini. Nah itu kan kebawaan kita masing-masing. Tangannya mesti diem. Tangannya mesti, Anda kalau duduk, Anda mesti lipat tangan seperti ini, betul ya? Jadi sikap sempurna. Itu tanganmu ikut mendengarkan juga. Kaki, ada nggak yang kakinya gatel terus kalau dengerin orang ngomong? Nggak sabar. Ada yang gini-gini di bawah itu juga ada, betul ya? Kalau nggak ganti-ganti posisi, kaki rapat, nah, itu kaki Anda ikut mendengarkan. Dan terutama adalah hati Anda, betul ya? Pada waktu Anda mendengarkan orang itu cerita, pakai yang namanya empati. Simpati boleh. Simpati itu hanya rasa iba, betul ya? Tapi kalau empati, Anda masuk ke dalam perasaannya orang itu dan Anda mesti bayangkan Anda ada di situasi itu. Baru Anda bisa lihat. Pada waktu dia cerita mengenai suaminya yang sakit dan seluruh harta keluarganya itu sampai habis. Anda cerita, Anda masuk dengan empati di situ. Maka orang itu akan merasa kok, orang ini perhatian. Prospek nanti jadinya mudah atau susah kalau seperti itu? Mudah. Betul nggak? Anda tinggal proteksi aset, betul ya? CCP, SEC dan lain sebagainya. Next. Nah, ini kayaknya 2 slide terakhir ya udah. Nah, ini saya ada kasih satu renungan buat teman-teman. Kalau kita mau sukses selain 3 tadi, Anda mesti punya 2K, kompetensi dan karakter. 2 ini kita perlukan buat kita sukses. Teman-teman, kompetensi berbicara mengenai skill. Anda pinter financial planning, Anda pinter teknik komunikasi, itu adalah skill. Skill ada yang teknis, ada yang non teknis. Butuh tidak kompetensi? Butuh. Saya tanya nih, kalau karakter adalah berbicara mengenai apa yang ada dalam diri kita. Apa yang kita ada pada diri kita yang bisa dirasakan orang lain, itulah karakter. Andai kata nih, seseorang yang punya kompetensi sangat tinggi, tetapi dia punya karakternya kurang. Oke, saya balik dulu deh, yang gampang dulu. Seseorang yang punya karakter yang demikian bagus, tapi mempunyai kompetensi yang kurang. Kira-kira menurut teman-teman, apa yang terjadi dengan orang itu? Saya ulang lagi, karakternya bagus, kompetensinya kurang. Kira-kira sebagai marketing, apa yang akan dialami oleh orang ini? Gagal. Oke. Siapa tadi yang jawab? Tidak maksimal. Ada lagi? Setuju semua? Sakwalase. Nah, ya kan kalau Anda kita sebagai agent, kita punya karakter yang bagus tapi kompetensi yang kurang, dipastikan kalah bersaing. Betul? Agentnya sih enak diajak ngobrol, betul ya? Dengarkan dengan bagus, pokoknya aku cocok deh. Tapi kok nggak ngerti ya waktu saya tanya perencanaan pensiun, paper aset juga dia jelasin saya bingung juga. Dia betulin saya salah paham. Ya, karena kompetensinya kurang. Kalah bersaing. Sebaliknya, kalau misalkan dia punya kompetensi yang sedemikian bagus, tetapi karakter yang kurang, menurut Anda apa yang akan terjadi dengan orang itu? Kompetensinya bagus sekali, skillnya semua, tapi karakternya kurang. Kira-kira apa? Bagus, dia neranginya bagus sekali, tapi ganjel saya kalau lihat orang ini. Apa yang terjadi kira-kira? Apa? Terlalu maksa? Ada lagi yang bisa kasih jawaban? Andai kata terjadi seperti itu, orang ini akan bakal gimana kira-kira? Tidak mau, betul ya? Alias tidak dapat dipercaya. Kalau kompetensinya bagus tapi karakternya jelek, kurang, maka orang itu tidak bisa dipercaya. Sehingga orang nggak ngambil ke dia, karena rasanya saya nggak percaya nih sama orang ini. Nah, kalau 2 ini berjalannya tidak beriringan, maka akan selalu seperti itu. Makanya kita sering lihat kan teman-teman ya, orangnya kok baik tapi kok nggak sukses-sukses, kenapa ya? Betul ya? Bisa jadi karena dia kompetensinya yang kurang. Itulah yang kita asah dari tim kita. Kalau misalkan kok orang itu selalu nggak dipercaya sama orang ya, bisa jadi dia karakternya yang kurang. Dan itu bisa kita rubah melalui lingkungan yang positif seperti di kantor ini. Sering ikutan ke sistem akan berubah jadi lingkungan yang lebih positif lagi. Nah, kompetensi diperlukan seseorang untuk mencapai kesuksesan, tetapi karakterlah yang akan membuat seseorang terus berada di puncak kesuksesan dan menikmati arti sesungguhnya daripada sebuah kesuksesan. Teman-teman kita bisnis di sini, saya mau semua teman-teman dan juga kita
kita punya income yang besar, setuju? Anda bisa jalan-jalan ke luar negeri, setuju? Anda bisa bawa teman-teman Anda, tim Anda sebagai star club bersama-sama, setuju? Tapi Anda punya hubungan yang baik dengan mereka. Enak sekali hidup seperti itu. Banyak orang di luar sana, seperti kita dulu ya, pemilik dari home industry yang bisa menyuplai semua garment ekspor di Jakarta dengan Bandung. Uangnya banyak. Hubungan nggak selamanya baik. Kalau kita diundang makan satu supplier nih, kita dulu kertas dan printing ya, diundang satu supplier nih, makan meja, kok makan meja lagi, makan yang di meja bundar itu, ya kan? Istilahnya makan apa ya? Makan tengah, boleh deh, nggak tahu saya makan tengah itu apa ya? Makan tengah. Kadang-kadang kita seperti ini, Bu, silakan Ibu diambil, betul ya? Tata krama ya. Tapi dalam hati kita bilang, gila dia kemarin buka harga jauh di bawah modal, saya nggak bisa masuk, pangsa pasar saya berebut, kira-kira dia ambil barang dari mana ya? Bisa seperti itu loh teman-teman. Karena bisnis konvensional mau tidak mau akan seperti itu. Kalau bisnis di asuransi, temanmu, sesama tim maupun yang ada di kantor ini bukan sainganmu, leadermu bukan sainganmu. Jadi siapa dong saingan saya Pak supaya saya bisa lebih maju? Saingannya adalah dirimu sendiri hari ini. Besok bisa nggak lakukan lebih baik dari hari ini? Prestasi tahun ini, tahun depan bisa nggak mengulang bahkan membuat yang lebih bagus dari prestasi? Itulah saingannya. Hubungan baik sekali, betul ya? Saya juga tadinya nggak kenal dengan Pak Antoni, betul ya? Nggak kenal dengan Pak Kanbu, tapi kita sekarang bisa kenal. Nah tadi sempat ditanyakan istri saya ya, siapa yang di ruangan ini yang belum pernah ketemu kita gitu ya? Kita pernah isi di sini dulu sekali. Belum ya, belum semua ya. Nah positifnya apa? Berarti kantor ini bertumbuh. Artinya waktu kita datang dengan yang sekarang orangnya nggak sama, betul ya? Banyak orang baru masuk lagi di sini. Ya. Andai kata ini jawabannya, siapa yang sudah pernah ketemu sama kita? Jawabannya hampir semuanya angkat tangan. Tetap saya akan bilang, berarti Anda orang-orang yang setia di bisnis ini. Karena ada orang yang setia. Dari intinya apa teman-teman? Ambillah yang paling positif dari setiap orang. Betul ya? Semua itu pasti ada positifnya. Tidak mungkin kita hanya lihat negatifnya aja. Pasti ada bisa lihat positifnya. Nextnya, selling is sharing. Sempat dibahas sama istri saya ya. Selling Pak, takut karena suruh apa? Suruh jualan. Enggak. Siapa yang pernah nonton Cek Toko Sebelah? Yang nonton? Gue kok suka sedikit. Resident Evil. Ini rajin prospek semua deh kayaknya nih ya. Oke deh, Resident Evil paling banyak. Bagus Ibu? Bagus. Punya teman? Teman-teman main? Bukan agent, teman-teman main? Di Surabaya punya ya. Nah, bagus nih nonton Resident Evil. Terus cerita sama temennya, betul? Wih, nonton Resident Evil, bagus ya. Ini adalah chapter yang paling final, bagus sekali. Ada cerita ke 10 orang, dibayar? Saya tanya, rekening Pak Ali bagus? Punya teman? Cerita sama mereka, seantusias cerita Resident Evil, dibayar? Itulah tugas Anda. Seperti itu teman-teman. Jadi so simple, selling is sharing. Just telling, cerita, tellingnya mesti menggebu-gebu, betul ya? Bagus sekali Pak Ali itu kan. Kemarin mati, hari ini saya bangkitkan. Yes, ini lebih mengutamakan manfaat perlindungan daripada investasi. Ini banyak agent yang keliru di sini. Saya pun dulu seperti itu. Supaya menarik orang, orang itu tertarik sama yang namanya uang. Betul atau betul? Maka Anda cerita bagian investasi. No, Anda harus cerita bagian yang namanya asuransi. Ya? Kalau saya boleh kasih tip ya, kalau saya prospek, ini kebetulan sales klinik jadi banyak bicara mengenai prospek. Kalau saya prospek misalkan ke bapak ini, sesudah fact finding dan tahu berapa dia bisa nabung, 500.000 contoh ya Pak ya, saya akan bikinkan tidak lebih dari 2 proposal. Tidak lebih dari 2 proposal. Proposal pertama standar, tahun ke-10 kembali. Oke? Proposal kedua, misalkan ya, usia berapa Pak? Sama, oke, usia 25. Berarti 500.000 kira-kira bisa dapat PHS kelas kamar C yang dulu. Oke? 500.000 dapat kelas kamar C kembali di tahun ke-12 BIP. Oke? Saya bikinkan choice kedua. 500.000 PHSG kembali di tahun ke-17. Teman-teman pernah lakukan seperti itu? Apa mending cerita yang kedua ngeri Pak? Jangan Pak, nanti nggak mau ngambil orang. Kembali di tahun ke-17. Mending yang kembali tahun ke-12. Kalau bisa kembali tahun ke-10. Kecenderungannya seperti itu enggak? Seperti itu ya, ubah teman-teman. Kasih 2 pilihan tetap. Dan saya akan bilang, Pak, kalau saya sebagai agent, saya akan sarankan Bapak ngambil yang kedua dengan PHS kelas kamar, kartu rumah sakit dengan kelas kamar yang lebih tinggi. Walaupun
uangnya kembalinya lebih lama sedikit Pak, beda 4-5 tahun. Tapi setiap saat kalau Bapak mau kejar di uangnya investasi, saya bisa bantu dengan top up. Top up adalah fasilitas yang dikasih kepada nasabah untuk bisa memperbesar nilai tabungannya tanpa diikat waktu apapun Bapak ada. Nah, jadi saya kan arahkan dia tetap supaya dia ambil yang lebih besar di manfaatnya. APA-nya lebih besar enggak? Dia dapatnya lebih bagus enggak? Anda dapat komisi yang lebih banyak enggak? Win-win solution, betul? Jadi jangan sampai takut untuk apa standar tahun ke-10 balik ya kan, ini aja sudah lama. Jadi nurutin pemikirannya dia. Nggak bisa kalau seperti itu. Anda mesti mengarahkan. Oke? Kasih tahu apa adanya, arahkan supaya dia ambil yang lebih besar. Yang penting 500.000 karena sesuai dengan kemampuannya dia. Saya kan nggak paksa dia untuk tabung 1 juta sehingga lapse nanti. Kalau lapse dia nggak dilindungin, kita kena persistensi. Kalau yang Star Club kena clawback, betul ya? Nah seperti itu. Nextnya prinsip membantu. Saya sudah jelaskan prinsip tabur tuai. Tahu ya teman-teman ya? Anda kalau nanam padi keluarnya apa kira-kira? Padi. Hanya satu keajaiban dunia orang Indonesia, Bruri Pesolima yang nanam semangka keluarnya adalah sirih. Nah itu cuma satu-satunya keajaiban dunia. Termasuk hitungan ya. Kalau Anda tabur padi keluarnya padi. Kalau Anda tabur mawar keluarnya juga mawar. Apa sih prinsip tabur tuai? Teman-teman kalau orang kita, orang Asia, kalau nanam, boleh ya minta bantuan salah satu, boleh Pak Kandu dikerjain salah satu anggotanya, boleh? Boleh. Siapa yang mau sukses di sini saya minta 1 orang aja. Maju ke depan bersama-sama saya. Ayo, Pak. Kasih aplaus dong buat teman kita. Namanya siapa Pak? Ervan. Oke, boleh sini Ervan. Ervan tahu di Indonesia adalah orang banyak nanam padi. Coba kasih lihat ke teman-teman. Ini anggap ini lahan padi, oke? Yang harus kamu tanamin. Saya kasih ke kamu benihnya dan praktekkan cara menanam padi yang benar di Indonesia. Boleh, mulai dari sini boleh, mulai dari situ boleh. Coba praktekkan, kita lihat sama-sama. Ya. Oke. Situ lagi. Oke, cukup. Tadinya seperti itu. Sebentar, kalau yang saya lihat di TVRI bukan seperti itu. Oke, Pak Harto ya. Coba, apa Pak Ervan? Coba diingat-ingat lagi. Setahu kamu nanam padi seperti gimana? Kalau di Indonesia. Jadi benihnya itu sambil maju ya. Sambil maju ya. Ini sambil injek itu ya. Coba ingat-ingat, jangan stres di depan. Oke, berkasnya ada di tangan, terus mulainya Anda maju. Mundur, Pak. Mundur, betul. Praktekkan sekali lagi coba. Mundur, mundur. Yes. Iya, balik kanan terus. Yes. Hati-hati ke jeduk di belakang ya. Yes, terus. Stop. Oke, kasih tepuk tangan yang luar biasa buat teman-teman. Teman-teman betul yang dia praktekkan. Orang Indonesia dan orang Asia pada umumnya kalau nanam padi dia akan seperti ini. Betul ya? Yang biasa mbok-mbok pakai sewa itu ya kan yang ada di TVRI ya betul ya gitu-gitu cepat lagi kan ya. Cop seperti di Bali. Tapi perhatikan orang Timur Tengah kalau nabur. Dia naburnya enggak seperti ini teman-teman. Tapi dia naburnya saya gambarnya ada bawah. Bawah enggak ya? Coba lihat. Wah, tidak bawah. Dia naburnya adalah dia bawa 1 kantong besar ada di sini dan dia naburnya perhatikan caranya. Benih ya, dia tabur gitu aja. Betul ya? Nah, dia tabur gitu aja. Itu kalau orang Timur Tengah. Filosofinya apa sih teman-teman? Kalau kita naburnya masih cara yang seperti tadi, yang seperti begini, betul ya? Fokus Anda kemana? Fokus Anda kemana? Ke bawah. Artinya ke apa? Ke hasil ya, ke benih yang Anda tabur. Betul nggak? Ini moga-moga jadi, ya kan? Ini moga-moga jadi. Nah ini jaraknya mesti sekian. Itu kan fokus Anda. Betul ya kalau Anda nabur. Tapi perhatikan orang Timur Tengah kalau nabur, dia hanya akan ambil 1 bibit dan dia bikin aja sudah. Sampai sana. Harusnya sudah dia sampai dia akan lihat taburannya. Anda sebagai seorang agen asuransi, pakailah prinsip yang kedua. Tabur artinya apa sih? Selling and prospect, betul ya? Selling and recruit. Yang dinamakan prospect adalah selling and recruit. Anda pokoknya selling, recruit. Tidak usah terlalu dipikirkan apakah ini nanti jadi atau enggak. Jangan. Fokusnya adalah pada
usaha Anda, action Anda tiap hari untuk selling and recruit. Jangan sampai Anda selling, nanti Anda tungguin ngambil gak ya, lu gak ngambil, betul ya? Rekrut jadi nggak ya, jadi lah jadi nggak lulus atau nggak datang. Jadi fokusnya pada sana terus. Anda selling sebanyak-banyaknya, Anda rekrut sebanyak-banyaknya, nanti pada satu titik Anda boleh berhenti untuk lihat. Jadi jangan sampai setiap hari fokusnya sama. Lupa saya sudah nabur, betul. Saya berharap mulai, wajar, betul ya. Tapi jangan sampai terpaku sama hasil tuayan terus. Pernah nggak lihat Rafael Nadal, betul ya, Federer, betul. Kalau zaman saya sih Steffi Graf seperti itu ya. Nah, seorang petenis dunia yang paling hebat pun pernah nggak Anda lihat mainnya servis, habis itu dia lihat skornya. Pernah seperti itu? Nggak pernah. Dia akan main-main sambil sesekali lihat skor. Oh, sudah segitu, betul ya. Kalau dia fokusnya sekali pukulan masuk lihat skor, sekali pukulan masuk, lo nggak luput lihat skor, kalah pasti orang itu. Itulah yang mesti Anda lakukan. Jadi tidak ada yang namanya gini, Pak leader saya down, nggak ada namanya seperti itu. Leader Anda akan tanya, berapa banyak yang Anda tuai? Karena berapa banyak yang Anda tabur? Kalau Anda menabur, Anda pasti menang. Kalau Anda tidak menabur, Anda pasti tidak menang. Boleh tadi bagi itu apa? Sombong apa? Sorry, apa? Tadi bagi yang dipasang itu? Doa. Nah, doa tanpa usaha tanpa doa adalah sombong. Setuju? Usaha tanpa doa adalah sombong. Doa tanpa usaha adalah bohong. Oke? Nangkep ya? Saya ulang sekali lagi ya. Nanti saya kasih pertanyaannya nih, ya kan? Usaha tanpa doa adalah sombong. Doa tanpa usaha adalah bohong. Pertanyaan saya, tanpa usaha, tanpa doa adalah kurang ingat jawabannya. Tanpa usaha dan tanpa doa adalah mati, kosong. Tanpa usaha dan tanpa doa adalah bodong. Sudah bodoh, sombong lagi, ya kan? Jadi jangan sampai seperti itu. Oke, next. Komplikasi. Nah, teknik passing dan leading, ada yang sudah tahu di sini? Passing and leading. Teman-teman, dalam Anda prospek, lihatlah orang yang Anda prospek. Pada waktu orang yang tadi saya ceritakan tadi, pada waktu saya prospek karyawan dari sebuah kafe, kita tahu pendidikannya SMA, betul ya? Anda tidak perlu cerita yang tinggi-tinggi. Tapi pada waktu Anda ketemu pengusaha, Anda ceritanya mesti preminya yang itulah yang kita berdua lakukan. Kalau ketemu sama, bukan berarti kita mengecilkan peranan orang, enggak ya. Tapi kalau kemampuannya seperti itu, kita tahu lulusan SMA, saya cerita cukup pali, ya. Seperti tadi disederhanakan, pokoknya yang penting kamu ngerti, gitu. Tanpa membodohi. Kita kasih tahu apa adanya bahwa memang uangnya tidak bisa kembali langsung, oke? Kita kasih contoh. Tapi begitu kita ketemu orang yang kaya, yang mau ngambil, misalkan kita tawarkan dia 50 MB per aset, 100 MB per aset, Anda mesti bilang seperti ini, Pak, preminya 1 tahun hanya 1,7 M. Keluar nggak kira-kira suara itu ya? Anda kalau ngomong gitu tercekat nggak di sini? 1,7 juta gitu lagi kali ya? Anda mesti lancar. Hanya 1,7 M. Dan aset yang diciptakan instan adalah 100 miliar. Dan begitu Bapak sign, aset ini langsung kita aktifkan. Harus pede teman-teman. Duh, istilahnya apa ya kalau orang bahasa Jawa, saya masih ingat agak ingat di tega-tega ini apa? Ngomongnya di bukan mentol ya, kalau mentol itu kok rasanya kok aja tega gitu ya, bukan ya? Kolu. Dikolu-kolukan. Nah itu bahasa baru ya, bahasa Prancis. Dikolu-kolukan. Kalau ngomong seperti itu, preminya hanya 1,7 M, tapi Pak manfaatnya 100 M. Betul ya? Andai kata baru desain dan kita nanti dan nasabah kita yang pernah mengalami sign dan minggu depannya yang namanya hidup kita tidak tahu terjadi resiko dan meninggal. Banyak kan seperti itu kan? 100 M ini akan langsung cair untuk anak-anak Bapak. Sebetulnya seperti itu latihan ngomongnya. Kalau enggak kita juga hanya itu enggak bisa mantep gitu ngomongnya kan. Jangan-jangan ada ceritanya preminya Pak 1,7 M itu terlalu besar kalau seperti itu kan. Harus dibuat kata-kata hanya. Samakan persepsi kita itu passing dulu. Samakan persepsi kita. Kalau yang sama yang pengertiannya sederhana, yang sederhana.
Kalau yang pengertiannya hebat, dia tahu financial planning, Anda imbangin financial planning. Oke? Banyak baca info dari luar, seperti kata istri saya, supaya sama. Habis Anda pacing menyamakan, akan mudah Anda leading dia. Betul ya? Akan mudah leading dia. Ketika sudah sama persepsinya, maka untuk leading dia menuntun ke arah yang Anda inginkan itu gampang. Betul? Ketika sudah sama, Anda tinggal belokkan. Pak, kita punya program yang namanya paper asset. Nah, Anda boleh kasih nama apapun ya. Ada yang kasih nama GAP, Guaranteed GPA ya, GAP, Guaranteed Asset Paper. Ada yang seperti itu. Bikin kata-kata yang bagus untuk dia. Apa itu? Nah, seperti itu ya. Anda jelaskan. Nah, seperti ini pacing dulu baru leading. Contoh yang paling gampang. Pada waktu Anda punya anak, siapa yang punya anak di sini? Yang masih 5 tahunan, yang masih tingginya sekian. Enggak 5 tahun. 3 tahun. Bu, kalau bicara sama anaknya usia 3 tahun, misalkan nih anaknya di sini, saya nih misalkan ibu, bicaranya gimana Bu? Langsung? Atau jongkok? Itulah yang namanya pacing. Sesudah Anda jongkok artinya sama, setara. Baru Anda bisa kasih tahu. Seringkali masuk Bu ya, kalau dimarahin gini tuh nanti anaknya ya masuk sih tapi takut jadinya gitu ya. Jadi susah untuk ngarahin dia lagi. Anda mesti jongkok, samakan tingginya sama dia, Anda mesti berbicara. Baru nanti dia akan leading di situ ya, Anda bisa leading dia. Oke. Bakat vs disiplin. Kekuatan doa. Ini saya bakat vs disiplin terakhir ya. Kekuatan doa. Harus teman-teman ya. Anda berusaha di sini sehebat apapun Anda, kompetensi Anda, sebaik apapun karakter Anda, tanpa doa tidak mungkin berhasil. Di bisnis ini banyak orang bilang hoki. Wih, closing 1 miliar per tahun EPA-nya. Terus teman-teman yang bilang hoki itu. Betul ya? Sering ya seperti itu? Sebetulnya itu bukan hoki, bukan keberuntungan. Sebetulnya hasil kerja keras dia ketemu dengan yang namanya kesempatan. Itulah yang orang awam bilang hoki. Betul ya? Itulah yang dinamakan berkat, anugerah. Sesuatu yang sebetulnya tidak layak kita dapatkan, tapi kita bisa dapat di situ. Itulah yang namanya anugerah. Kekuatan doa penting. Kalau saya dan istri sering sebut, itulah yang namanya G-spot. Langsung nih. Pak, jangan diajarin yang ini dokter kandungan Pak. Nah, G-spot adalah God spot. Itulah yang kita nggak bisa lupakan dalam pekerjaan kita. Sekeras apapun berusaha, setiap malam habis mengakhiri Anda punya usaha, Anda berdoa, ucap syukur di situ, apapun hasilnya. Persis seperti orang tadi tabur tuai, betul? Yang penting aku sudah nabur yang baik, betul? Anda tidak bohongin orang. Itu yang resepnya supaya agen asuransi tidak pernah down, ya. Kekuatan doa terakhir, servis ini perlu. Saya tanya pertanyaan terakhir, ini sudah jam 9 lebih seperempat. Nah, teman-teman kalau misalkan Anda selling, kapan pertama kali Anda melakukan servis? Antar polis. Saat terjadi klaim. Satu lagi deh. Pak, boleh Pak kasih saya masukan Pak? Bapak, kapan pertama kali Anda servis? Pada waktu saat polis disetujui. Saya kasih satu tips. Servislah sebelum orang itu jadi nasabah Anda. Yes. Caranya Pak? Anda tahu kan berbagai macam informasi di Prudential. Seringkali ketemu ada prospek, orang itu ternyata sudah punya polis. Banyak kan? Perusahaan nomor 1 pasti juga banyak yang sudah punya. Kalau agennya masih aktif dan Anda bertemu sama dia, Anda punya informasi yang bagus, bagikan. Ingat ya, kisah petani jagung tadi yang sukses ya, bagikan. Pak, sekarang ada yang paling baru namanya Pro Access Mobile, polis digital, dimudahkan aja bahasanya. Oke? Pak, sekarang untuk nomor yang baru adalah 15085 dengan pencet 1342. Kalau dulu kan 1242. Duh, saya tidak pernah dikasih. Boleh, tidak apa-apa. Bapak masih kontak sama agennya, masih. Bapak tanya sama agennya ya. Kita cuma kasih aja yang namanya info yang berguna. Tapi andai kata agennya sudah ada aktif, jangan cepat-cepat diserobot tuh ya. Walaupun sekarang bisa loh ya. Anda tanya, nggak kontak agennya kemana? Entah agennya sudah meninggal, entah agennya sekarang banyak, beberapa ya nggak banyak ya, diculik oleh makhluk luar angkasa, betul ya? Tahu ya, kira-kira ya, culik sama makhluk luar angkasa, atau ada juga yang diculik di tengah laut oleh perampok, kan? Bajak laut, ada kan?
yang ada marin-marinnya itu ya. Nah, seperti itu kan, entahkah sudah berpikir, kan kasihan kalau seperti itu, betul ya. Pelayanannya tidak akan maksimal, Anda boleh mengerti. Apalagi dengan sekarang adanya form pengalian servis keagenan. Tapi jelaskan teman-teman bahwa ketika pindah, tugas kita hanya membantu dan semua komisi adalah masuk tetap ke agent yang lama. Anda mesti jelaskan seperti itu, supaya dia nggak salah sangka. Betul ya? Kalau dia sampai salah sangka, nanti akibatnya buruk ke perusahaan kita. Wah, ini bridger berarti bisa sabotase dong, seperti itu ya. Komisi tetap masuk semua yang menjadi hak dari agent lama tetap masuk, saya hanya bantu. Betul ya? Kadang-kadang sampai yang kita tawarin, betul ya? Sampai, wah kasihan kamu dong kalau kayak gitu, kerja sia-sia dong. Betul ya? Karena kalau nasabah yang punya pemahamannya bagus kan seperti itu, kita bilang nggak apa-apa, kita bantu kok. Tapi Anda mengatakan itu harus dari hati yang tulus. Tapi saya percaya kalau saya bantu dan dia merasa terbantu, upgrade nggak kira-kira? Upgrade. Jangan langsung saya bantu tapi upgrade ya. Bantu dulu, nanti baru upgrade. Ya, pasti upgrade kok. Bakat PS disiplin. Penting mana kira-kira bakat PS disiplin? Yes. Berapa persen kira-kira Ibu? Berapa persen dari 100%? 30-70. Saya naikkan ya Bu ya. Ini kira-kira teman-teman ya. Bakat PS disiplin. Kebetulan biru, saya tidak bermaksud menyindir apapun. Ini waktu bikin ini tidak ada pemikiran mengenai makhluk warga saya. Disebut nama kan saya kan. Biru adalah bakat, merah adalah disiplin. Dan sukses itu adalah ternyata 10% bakat dan 90% disiplin. Ya. Berarti yang sebetulnya disiplin inilah yang bisa membuat kita sukses. Jadi tidak ada lagi yang namanya saya nggak pinter ngomong Pak, saya pendidikan cuma SMA Pak, saya kuliah tahun pertama men-DO diri sendiri dengan bangganya seperti itu. Tidak ada alasan seperti itu. Sejauh Anda disiplin, maka Anda bisa mengalahkan orang yang berbakat. Orang yang berbakat bagus nggak? Bagus. Ada kan orang yang bawanya itu enak sekali, betul ya? Memang istilahnya gini, jiwa marketing, maklar everything gitu ya. Nah kan ada memang orang yang bawa seperti itu. Tapi Anda pun, kalau Anda disiplin, Anda bisa belajar untuk menjadi seperti itu. Bukan merubah kepribadian Anda, tidak. Tapi marketing, Anda mesti mau nyapa orang, mesti ramah sama orang, harus dong. Masa marketing ada marketing cool, karena dari cool canvassing saya akan menjadi cool agent, nggak dapat API pasti. Ya. Kedinginan sendiri gitu ya, yang lain kedinginan di Eropa gitu ya, seperti Pak Kandu gitu ya, kedinginan di Eropa, Anda kedinginan sendiri nggak punya API. Nah, kan seperti kalau jadi agent yang terlalu cool seperti itu, biasakan untuk ramah sama orang. Ingat teman-teman, perkataan yang ramah itu suci, betul ya? Kalau Anda ramah sama orang, orang suka nggak? Suka. Ya. Belajar seperti itu teman-teman. Ya, saya pun banyak belajar, keras juga. Kenapa? Ya karena di bisnis ini kita dituntut agar supaya kita bisa memberikan yang minimal. Anda bisa mengembangkan kepribadian yang lebih baik dan berikan yang terbaik untuk keluarga. Oke teman-teman, mungkin itu dari kita berdua. Kalau ada sesi pertanyaan, kalau dirasa tidak terlalu malam, kita akan ladeni gitu. Oke, saya undang istri saya maju ke depan. Silakan Bapak Ibu, barangkali dari sisi kiri saya atau kanan saya akan jawab. Ada yang mau tanya mungkin? Saya kasih kesempatan 2. Pak mau tanya, untuk menyeimbangkan antara kompetensi sama karakter itu caranya bagaimana Pak? Menyeimbangkan antara karakter sama kompetensi. Jadi biar seimbang. Oke. Oke Pak, terima kasih Pak. Thank you. Ervan ya, masih ingat ya? Ya, masih ingat. Yang tadi tadi berubah ya. Cara untuk kita meningkatkan kompetensi, mau tidak mau kalau saya lugas bilang adalah Anda mesti di lapangan Pak. Harus bertemu dengan sparring partner di lapangan sesering mungkin. Itulah Anda baru bisa kompetensinya terasa. Dan sering konsultasi sama leader. Kedua, ketiga, harus ada sistem di kantor. Harus selalu ikut sistem di kantor. Karena sejauh ini tidak pernah kita temuin seorang agent sukses tanpa pernah ikut sistem. Apalagi sistemnya ada di sini, ada Power Day, betul ya? Betul Pak Kandu? Power Night sudah ditulis di belakang. Anda menjadi powerful community, betul ya? Ya betul, saya contohnya ya. Itu Pak, kalau untuk kompetensi. Kalau untuk karakter, memang betul Pak, karakter dibentuk oleh kita. Kita terbentuk karena mungkin trauma masa lalu, betul ya? Sering sekali dilecehkan orang, sehingga akibatnya kita bisa jadi orang yang arogan, betul ya? Kalau saya saran, banyak baca buku, terutama mengenai karakter adalah Anda coba baca buku mengenai 4 tipe kepribadian karangan Florence Litter.
itu berarti dari karakter diri sendiri dulu berbalik. Yes, dari karakter diri sendiri dulu. Dan kalau misalkan Anda sering kumpul di lingkungan yang positif, yang tadinya negatif pun akan bisa jadi positif kalau Anda membuka diri. Wah, dulu tukang nyalain orang, misalkan seperti itu, betul ya? Anda datang ke sistem, maybe ya kadang-kadang ya. Ini yang pernah saya katakan, kita berdua katakan ke agent kita. Oh, hari ini kita bawa UN kita, belum saya perkenalkan. Maaf, nah ini adalah Pak Stefania, UN kita yang ketiga. Nah, kita berdua selalu bilang sama tim kita, maybe suatu saat kamu dan aku akan crash. Karena yang namanya orang itu tidak bisa selalu sepaham. Kadang-kadang kita akan salah paham. Tapi ketahuilah bahwa kalaupun kita ngomong dan kamu ada tersinggung, kita nggak punya maksud apa-apa, hanya ingin lihat kamu berhasil aja. Jadi Pak, kalau karakter harus digesek antara sesama. Kalau mau tajamin besi, mesti paham besi ya, gitu ya. Asa mesti di yang keras. Kalau mau tajamin manusia, sama manusia Pak. Jadi kalau ngalamin gesekan, punyalah hati yang rendah hati bahwa maybe ini salahku juga, koreksi dulu, betul ya. Dan lebih bagus kalau orang itu adalah tipe orang yang belajar untuk menyelesaikan masalah di depan. Jadi jangan takut Pak untuk mengenai karakter, banyak baca buku. Kalaupun terjadi gesekan, koreksi dulu ke dalam diri dan lebih bagus kalau dikatakan terbuka, diselesaikan berdua seperti itu. Ya, oke, terjawab mungkin Pak Irman? Oke, Pak. Oh, ada lagi satu pertanyaan? Oh, ada dua pertanyaan. Ya udah. Bagus. Terima kasih. Tadi saya dengar dari ceritanya Bu Yulita tadi, sewaktu kalau nggak salah UM ya Bu ya, itu pernah yang stuck gitu ya, cuman MPI 200 jutaan kalau nggak salah tadi. Itu yang pertama penyebabnya apa? Terus kemudian yang membuat Bu Yulita sama Pak Heru ini bisa ngejos lagi itu apa? Terus ya itu yang pertama. Yang kedua, mungkin pernah punya pengalaman nasabah yang maksudnya kita tahu orang berada cuman terbentur nggak mau ikut asuransi gara-gara mungkin religi ya, maksudnya kepercayaan dia bahwa saya nggak tahu persepsinya dia asuransi itu haram atau enggak, cuman ya nggak kayak gini-gini lah gitu, maksudnya sudah percaya nggak bergantung sama yang kayak gini-gini. Itu jawabannya seperti apa? Itu aja. Terima kasih. Thank you ya Mbak siapa? Yuli Bu, sama. Oh sama Mbak Yuli ya. Memang waktu tahun 2011 itu kita sempat mengalami start ya, nol. Dari selling kita nol, rekrutan bablas semua ya. Jadi saya bilang itu adalah proses dari setiap orang mungkin berbeda-beda. Proses yang saya alami adalah seperti itu. Kalau penyebabnya apa, saya sendiri nggak tahu ya Mbak ya. Saya bilang itu cuma proses yang harus kita alami gitu. Cuma waktu itu memang kita tidak melakukan, maksudnya kita tidak diam, kita beraktivitas terus. Kecuali kalau Anda tidak beraktivitas dan hasilnya nol, itu sudah pasti ya. Tapi kalau beraktivitas dan hasilnya nol, saya cuma bilang itu adalah proses. Mungkin Tuhan menguji saya gitu loh, sejauh mana saya keseriusan saya di sini gitu. Nah, waktu itu kenapa yang membuat kita berdua tetap stay di situ, bahkan semakin waktu itu kan tadi kan saya cerita, saya malahan stop semua usaha saya dulu, malah kita full time waktu tahun 2012-nya. Yaitu karena satu itu, keyakinan saya terhadap bisnis ini sangat besar ya. Saya yakin, saya tahu bahwa bisnis ini bagus. Dari mana saya tahu? Saya pelajari. Jadi teman-teman kalau ikut BOS, BOP, hitung-hitungannya mesti tahu. Anda ikut satu bisnis, Anda di sini mau cari uang, tapi Anda tidak tahu uangnya dapat dari mana. Jadi harus dipelajari. Oke, saya dapat duit dari mana? Saya jualan segini MPS, saya dapat duitnya berapa? Jadi kalau saya mau dapat duit segini, saya harus jualan berapa? Kalau saya jualan segini, saya carinya di mana? Nah itu teman-teman mesti tahu. Jadi goalnya itu mesti sangat clear. Goalnya itu mesti sangat terjelas, tersusun dengan rapi. Sehingga teman-teman tahu langkahnya mana. Mungkin waktu itu tahun 2011 itu saya belum goal saya belum terlalu seperti itu. Saya cuma melakukan tanpa saya tahu. Saya tadi pelajari ya, marketnya mesti gimana, ketemu orang mesti gimana. Saya kan belum tahu waktu itu. Jadi waktu itu saya betul-betul bukan dari background asuransi, tidak punya market. Jadi saya anggap itu proses saya. Ya saya tidak punya market sama sekali kan. Jadi saya belajar kanvas ini kan baru belajaran gitu.